ya. Udah cukup bagus sebenarnya, tapi nggak usah pakai itulah ya, nggak usah pakai cover, nggak usah juga Oh pakai iya, kata pengantar, nanti dihapus aja ya. iya, siap Pak. Udah bagus sih sebenarnya rapi, tapi kita langsung to the point aja lah, nggak usah pakai ini segala gitu ya. Jadi langsung nama, kemudian email, kemudian state Sirojul Falah gitu. Baru langsung ke bawahnya, langsung ke pendahuluan. Silakan Ibu Bunda Eli dulu, silakan. Ya, baik Pak. Ya mohon maaf ini saya pendahuluannya kayaknya nggak ada deh Pak. Jadi langsung ke biografi. Apa Iya, ya Pak berarti ya? nanti ditambah pendahuluan ya, nggak apa-apa, nanti saya Nanti saya sebutkan. tambahin. Ya, Oke, baik. Ya, ya, izin Pak dosen untuk mempresentasikan filsafat tentang Aristoteles dan pemikirannya. Langsung aja ya, yang A, biografi Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Makedonia, sebuah toko di Thrace. Ia dibesarkan oleh Proxenus karena ayahnya meninggal, yang berprofesi sebagai seorang dokter bagi Raja Amintas bernama Nicomacheus dan ibunya bernama Paestis. Tatkala ia masih kecil, setelah ia berusia 18 tahun, ia dikirim ke Akademia Plato. Ia menuntut ilmu hampir 20 tahun. Ia lebih tertarik pada telaah alam yang menjadikan ia sebagai ahli biologi besar pertama Eropa. Yang membedakan ia dengan gurunya, Plato, ialah ia lebih memperhatikan perubahan-perubahan alam, sedangkan gurunya lebih memperhatikan bentuk-bentuk kekal dan meninggalkan dunia indera dan menutup mata terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita, terutama dalam pandangan tentang metafisika dan epistemologi yang lebih mengarah kepada empirisisme. Perkembangan ini berlanjut hingga fase kedua kehidupan Aristoteles di Athena, yakni ketika Aristoteles memimpin kampusnya sendiri dan meninggalkan Platonisme demi menjadi seorang empiris. Pada saat itu dia banyak tidak setuju dengan pendapat gurunya itu. Walaupun gurunya juga mengakui kecerdasan dan kepandaian muridnya itu, tapi mereka tidak pernah sepaham. Pertengkaran ini berakhir pada saat Plato meninggal. Di kemudian hari, akhirnya Plato menyerahkan akademinya pada Speusippus, bukan pada Aristoteles. Sehingga Aristoteles pergi meninggalkan akademi bersama temannya Xenocrates. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Pada saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpinnya sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggal tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Latar belakang perkembangan teknologi pengetahuan Aristoteles. Salah satu tokoh filsafat yang sangat berpengaruh saat ini adalah Aristoteles. Aristoteles memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi pengetahuan yang ada saat ini. Dia telah memulai, merintis, dan membangun fondasi bagi filsafat dan sains. Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan Yunani yang menjadi salah satu tokoh intelektual terbesar dalam sejarah Barat. Bapak logika dan ilmu alam yang juga terkenal sebagai guru Alexander the Great. Ia adalah penulis dari sistem filosofis dan ilmiah yang komprehensif pertama dalam sejarah. Encyclopedia Britannica pun menyebutnya the first genuine scientist in history. C. Buah pemikiran Aristoteles. Aristoteles memiliki kecenderungan berpikir saintifik, tampak dari pandangan-pandangan filsafatnya yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris. Dan pandangan filsafatnya lebih mengarah kepada hal-hal yang konkret. Dia juga pernah menjadi guru seorang jenderal terkenal yaitu Alexander Agung.
Aristoteles memiliki karya luar biasa, adalah filsafat etika, negara, logika, dan metafisika. Di dalam dunia filsafat, Aristoteles dikenal sebagai bapak logika. Logika Aristoteles dikenal sebagai logika tradisional dan sebagai pengantar pada logika modern. Logika tradisional di sini disebut dengan logika formal, sedangkan bagi kaum santri dikenal dengan sebutan ilmu mantik. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian ketika ia mengungsi dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum, mencakup 6 karya tulisan yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang yang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies biologis secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Putih. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Sebuah karya seni adalah suatu perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Secara garis besar, bahwa pemikiran Aristoteles disusun secara sistematis dan dikelompokkan ke 8 bagian. Yang pertama, logika. Yang kedua, filsafat. Yang ketiga, psikologi. Yang keempat, biologi. Yang kelima, metafisika. 6, etika. 8, politik dan ekonomi. 8, retorika dan putika. Teori gerak dan penyebab. Teori terjadinya sesuatu gerak berlangsung antara 2 hal berlawanan, contoh antara panas dan dingin. 3 faktor dalam setiap perubahan. Yang A, keadaan atau ciri terdahulu atau dingin. B, keadaan atau ciri baru atau panas. C, dasar yang tetap, air. Analisanya ada aksi dan potensi. Dari potensial menjadi aktual. Ada 4 penyebab terjadinya tersebut. 1, penyebab efisien, yaitu sumber kejadian, faktor yang menjalankan kejadian. Contohnya, tukang kayu yang membuat meja makan. 2, penyebab final, yaitu tujuan yang menjadi arah kejadian. Contohnya, meja makan dibuat untuk makan. Yang ketiga, penyebab material, yaitu bahan yang mana benda dibuat. Contohnya, meja makan dibuat dari kayu. Yang keempat, penyebab formal, yaitu bentuk yang menyusun bahan. Contohnya, bentuk meja ditambah pada kayu sehingga kayu menjadi sebuah meja. Pemikiran Aristoteles yang mempengaruhi dunia filsafat barat. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal, banyak teori-teorinya yang bertahan, bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total, karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 dengan teologi Yunani oleh Maimonides. Dan dengan teologi Islam. Kesimpulannya, iya. Dari penjabaran di atas dapat saya simpulkan beberapa poin di mana Aristoteles termasuk murid dari Plato. Akan tetapi, pemikiran berbeda dengan Plato. Aristoteles lebih mendalam dalam memahami segala sesuatu dan dasar-dasar pemikirannya banyak yang mengacu dari ilmu alam tentang makhluk hidup, tumbuhan, dan manusia. Tidak itu saja,
Pembahasan yang diusung oleh Aristoteles juga merambah ke dalam dunia politik yang mencetuskan tentang negara dan sistem dari negara. Karya-karya Aristoteles sangat masyhur yang masih digunakan hingga sekarang dan menjadi referensi dari disiplin ilmu. Langsung ke ini daftar pustaka. Ya, Mahfud Oke, dan ya, Patsun. terima kasih. Gitu. Coba lihat daftar pustakanya diperbesar, langsung aja nggak apa-apa. Coba biar Ya, kelihatan. Mahfud Daftar dan pustakanya siapa Patsun. aja yang pakai itu? Mahfud dan Patsun Filsafat ini. mengenai filsafat antara metode praktik dan pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles. Cendekia Jurnal Ada Studi ini Kehidupan. jurnal ya, ada udah baca ya. Ya. Maulidi Sahrul tahun 2016, Aristoteles inspirasi dan pencerahan untuk hidup lebih bermakna. PT Elek Media Kumpotindo, kelompok Gramedia Jakarta. Sama Newdik Barnes Jonathan 2000 Itu nggak usah Aristoteles. kayaknya itu ke bawah itu dihapus saja. Kayaknya nggak ada deh itu bukunya itu. Russell Bernard dengan apa Newdick itu nggak usah. Terus juga apa yang WordPress itu juga dihilangkan. Kemudian yang terakhir itu uny.ac.id itu nanti pilih jurnalnya aja, jangan UNY-nya gitu ya. Baik, terima kasih ya Ibu siapa nih? Ibu Eli. Ya, Bunda Eli ya. Bunda Eli, sebenarnya saya itu sudah bagus, tapi tadi yang saran itu dihilangkan, kemudian penutupnya itu nanti pakai kesimpulan saja, kemudian tadi tinggal ditambah jurnal lagi, yang tadi nomor yang English itu dihapus karena saya yakin itu nggak bisa ngutip langsung gitu ya. Saran dihilangkan, kemudian penutup langsung diganti ke kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah tentang seperti apa pemikiran dari Aristoteles itu. Kemudian di bab sebelum penutup itu coba kaitkan dengan pemikiran Aristoteles dan misalnya akidah Islam atau dan keyakinan Islam atau dan Islam. Jadi nanti ada kajian Islamnya. Jadi bukan hanya mendeskripsikan dari pemikirannya saja, tapi juga dalam Islam berarti bagaimana nih pemikiran dari Aristoteles ini gitu ya. Coba kita lihat dari awal. Dari yang di atas, paling atas. Oke, ya ini berarti nomor 1 dihilangkan, kata pengantar dihilangkan, kemudian tadi jangan lupa ditambah pendahuluan. Jadi pendahuluan ini membahas tentang pentingnya pembahasan tentang filsafatnya Aristoteles itu, dan terutama nanti dikaitkan dengan Islam. Baru nanti ke biografi. Kita lihat biografinya ada berapa ini? Ada berapa halaman? 1. Oke, udah cukup ya. Setelah biografi itu yang C apa? Latar belakang perkembangan teknologi itu dihilangin aja. Yang B itu dia langsung ke itu langsung ke ini aja, buah pemikiran. Jadi langsung aja pemikiran filsafat Aristoteles gitu. Terutama nanti lebih spesifik ya pemikirannya itu. Kemudian itu dia terlalu jarang di antar paragrafnya, itu sebaiknya diperbaiki. Kemudian jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat ya. Jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat ya. Oke, ya itu nanti perbaiki semua kata sambung juga. Kemudian tulisan bahasa asing itu miring, bahasa Arab ataupun bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Cek ke bawah lagi kita lihat. 1, 2, ini nanti sebaiknya dibuat kayak jangan terlalu pointer, tapi dia buat lebih deskriptif. Pemikiran Aristoteles yang mempengaruhi dunia filsuf barat itu kayaknya nggak usah sih, langsung aja satu bagian aja. Pokoknya pemikiran filsafatnya Aristoteles itu seperti apa sih, gitu aja. Nggak usah yang mempengaruhi. Berarti D ini nggak usah ya? Iya betul, langsung aja. Nah D-nya itu diganti dengan pemikiran filsafat Aristoteles dan Islam gitu, atau dalam pandangan Islam gitu ya. Jadi nanti biar ada dapat tahu dalam Islam berarti begini ternyata filsafatnya Aristoteles gitu. Terutama nanti lebih spesifik pemikiran yang mana nih gitu, ya. Oke? Ya baik. Ya, terima kasih Bunda Eli ya. Mudah-mudahan tadi nggak kepanjangan sayanya gitu ya. Intinya hampir sama rata-rata. Terima kasih ya.